Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Selamat pagi. Bisa dengar suara saya ya? Bisa, Bu. Alhamdulillah. Bisa, Bu. Ya, dalam acara ini Bapak dan Ibu, coaching klinik ya, yang merupakan kelanjutan dari sosialisasi kita hampir 2 minggu yang lalu ya. Sehat-sehat ya Bapak Ibu ya. Oke, alhamdulillah kalau sehat semuanya. Bapak dan Ibu, kali ini kita akan melaksanakan kegiatan yang nanti akan dipandu oleh dan akan berlangsung dari pukul 10 ini Bapak dan Ibu ya sampai dengan siang nanti pukul 12 insya Allah kita selesai tepat waktu. Sebelumnya saya mau menyapa dulu tim dari BGP Provinsi Banten ini Bapak dan Ibu. Pak Sugito, Pak Gito sudah hadir. Halo, halo. Ya, Terima kasih, Bapak. Mbak. Assalamualaikum, Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak. Iya, terima kasih Bapak sudah hadir. Kemudian saya juga ingin menyapa kepada penanggung jawab program guru penggerak dari BGP Provinsi Banten, Bapak Yusuf, sudah hadir? Sudah masuk Jum. Sudah hadir, Bu Kemala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam, terima kasih Bapak. Ini terus narasumber kita dari admin SIM PKB ini, dari BGP. Bu Anggia dan Pak Wandi sudah hadir? Hadir Bu Kemala? Hadir. Sudah hadir Bu. Sudah. Oke, baik. Berarti semuanya sudah hadir. Alhamdulillah ya Bapak dan Ibu. Dan sekarang kita akan mulai kegiatan. Pak Gito, kita mulai saja ya Bapak ya. Pak Gito, izin mulai Bapak. Siap, Mbak. Oke, baik, terima kasih Bapak. Sebelum acara dimulai, Bapak dan Ibu sekalian, kami selalu mengingatkan agar selama kegiatan berlangsung, khususnya ketika narasumber berbicara, Bapak dan Ibu mohon untuk menonaktifkan audio dan tentunya menyalakan video jika memang memungkinkan. Ya, Bapak dan Ibu mohon untuk sama seperti kegiatan sebelumnya mengganti ID nama jelas untuk mempermudah mengidentifikasi peserta. Kami infokan bahwa tautan daftar hadir akan di-share oleh host pada fitur chatroom. Ya, Bapak dan Ibu diminta untuk mengisinya 1 kali saja selama kegiatan berlangsung. Terima kasih. Acara pembukaan coaching klinik program pendidikan guru penggerak angkatan 8, 9, dan 10 Provinsi Banten dimulai. Yang terhormat Kepala BGP Provinsi Banten, Bapak Dr. Sugito Adiwarsito, MPD, OR. Yang terhormat Kasubag Umum BGP Provinsi Banten, Ibu Apriana Anggraini, SPD. Para Kapokja di lingkungan BGP Provinsi Banten dan tim. Yang kami hormati para tamu undangan, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan 8 Kabupaten Kota dari Pandeglang, Lebak, Tangerang, Serang, Cilegon, Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kota Serang, Kota Tangerang Selatan, atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak dan Ibu sekalian, Bapak dan Ibu tentunya bakal calon guru penggerak dan calon pengajar praktik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, maka kita semua dapat berkumpul pada acara coaching klinik program pendidikan guru penggerak angkatan 8, 9, dan 10 Provinsi Banten, tentunya dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Agenda acara pada kegiatan sosialisasi, coaching klinik kali ini adalah pengarahan dan pembukaan acara oleh Kepala BGP Provinsi Banten, Bapak Dr. Sugito Adiwarsito, MPD OR, kemudian paparan progres rekrutmen PGP oleh penanggung jawab PGP, dan ini acara intinya Bapak dan Ibu, coaching klinik pendaftaran program PGP oleh admin SIM PKB. Lalu dilanjutkan oleh diskusi dan tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Sebagai pembuka, Ibu Bapak yang kami hormati, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Para hadirin dimohon untuk duduk diam.
Acara selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, pengarahan sekaligus pembukaan kegiatan coaching klinik oleh Kepala BGP Provinsi Banten, Bapak Dr. Sugito Asito, MPD OR. Kepada Bapak, kami persilakan. Terima kasih Mbak Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ana, Kasubag TU BGP Banten, para Kapokja di BGP Banten, Bapak dan Ibu narasumber, fasilitator, serta Bapak Ibu seluruh peserta BIMTEK. Alhamdulillahirrahmanirrahim, rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita untuk yang kesekian kalinya bisa bertemu bersama-sama, nantinya berdiskusi terkait dengan proses rekrutmen calon guru penggerak angkatan 8, 9, dan 10. Kita semua bersyukur karena hari ini kita masih tetap sehat, kita tetap masih bisa menjalankan aktivitas kita tanpa aral satu apapun. Bapak Ibu saya hormati, saya menyerahkan proses ini kepada tim yang nanti akan dipimpin oleh Mas Yusuf dan Pokja PGP untuk kemudian memberikan bimbingan, memberikan arahan agar proses rekrutmen, proses pendaftaran dapat berlangsung dengan lancar sehingga Bapak dan Ibu tidak mendapatkan kerugian apapun dari proses ini, dan kemudian bisa akhirnya kita berharap semua lulus, tidak hanya sekedar lolos dalam mengikuti proses ini dan menjadi calon guru penggerak yang kemudian nanti akan berproses untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, untuk mengikuti segala aktivitas yang ada di program guru penggerak. Bapak Ibu saya hormati, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita bersama-sama berdoa, berharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan hari ini secara resmi telah kita buka bersama-sama. Permohonan maaf jika nanti dalam proses ada beberapa hal yang mungkin saja membuat Bapak dan Ibu kurang berkenan. Dan terima kasih atas segala upaya, atas segala persiapan yang telah dilakukan oleh panitia, atas segala jerih payah Bapak dan Ibu sekalian menyempatkan diri di balik kesibukan Bapak dan Ibu dalam melangsungkan proses pembelajaran di sekolah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gito. Bapak dan Ibu, kita masuk ke acara berikutnya, yaitu paparan progres rekrutmen PGP oleh Kapokja Transformasi Kepemimpinan Sekolah sekaligus penanggung jawab program guru penggerak PGP Provinsi Banten. Bapak Yusuf Nur Hidayat SS, kami persilakan. Ya, terima kasih Ibu Kemala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Banten, Bapak Dr. Sugito Adiwarsito. Yang kami hormati Kepala Subbagian Tata Usaha, Ibu Apriana Anggreni SPD. Yang kami hormati rekan-rekan panitia dari tim Pokja Kepemimpinan Transformasi Kepemimpinan Sekolah. Yang kami hormati Bapak Ibu para kandidat calon guru penggerak angkatan 8, 9, dan 10 yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sudah memberikan kita kesempatan, memberikan kita nikmat yang banyak sehingga kita bisa berkumpul dalam acara coaching klinik yang nanti akan mendampingi Bapak Ibu untuk proses seleksi pendaftaran serentak angkatan 8, 9, 10 ini. Baik Bapak Ibu, sedikit akan saya paparkan untuk mereview kembali, untuk mengingat kembali, untuk mengingatkan Bapak Ibu kembali mengenai seleksi pendaftaran rekrutmen serentak angkatan 8, 9, dan 10. Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu adalah calon kandidat calon guru penggerak angkatan 8, 9, 10. Angkatan 8, 9, dan 10 Bapak Ibu ya. Nah sebelumnya
sudah berlangsung 6 angkatan dan nanti menyusul angkatan ke-7 yang akan sebentar lagi kita mulai, dan Bapak Ibu nanti akan bergabung untuk angkatan 8, 9 maupun 10 Bapak Ibu. Nah, mengenai ini masa rekrutmen serentak ini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu ini sedang berada di fase yang kedua ini, dalam seleksi tahap 1. Proses registrasi, pengisian biodata, pengisian essay, dan unggah dokumen. Nah, unggah dokumen ini adalah sesi terakhir dalam proses seleksi tahap 1 ini. Ketika Bapak Ibu belum mengunggah pengisian essay maupun biodata dan berkas-berkas dokumen lain, Bapak Ibu bisa untuk masuk ke tahap verifikasi, Bapak Ibu. Nah, dari segi jumlah pendaftar di Provinsi Banten untuk 8 kabupaten kota sudah lebih dari 2.000 Bapak Ibu ya. Namun masalahnya Bapak Ibu yang sudah berhasil mengisi biodata, esai, dan mengunggah dokumen-dokumen lain itu dibanding dengan yang baru proses pendaftar tidak lebih banyak, belum ada setengahnya Bapak Ibu yang sudah berhasil mengunggah dokumen. Ya. Nah, untuk itulah kami mengajak Bapak Ibu di hari ini dan nanti di hari Kamis nanti kita adakan 2 kali coaching klinik Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanti bisa kami pantau sudah sejauh mana proses seleksi tahap 1 yang Bapak Ibu ikuti. Apakah itu hanya baru sebatas mendaftar, atau Bapak Ibu sudah berhasil mengisi biodata, mengisi esai, atau Bapak Ibu belum ada yang berhasil mengunggah dokumen-dokumen lain, seperti dokumen KTP, lalu ada surat rekomendasi, surat dukungan, maupun unggahan RPP Bapak Ibu. Nah, batas terakhir Bapak Ibu mengikuti seleksi tahap 1 ini pada nanti tanggal di 30 September Bapak Ibu ya, hari terakhir. Hari 30 September adalah hari terakhir Bapak Ibu diberi kesempatan, diberi waktu untuk sampai mengunggah dokumen-dokumen yang diharuskan untuk diunggah di SIM PKP masing-masing Bapak Ibu. Lalu setelah itu nanti dari tim pusat akan melakukan verifikasi dan validasi data pendaftaran, dan nanti di bulan November Bapak Ibu yang sudah berhasil mengunggah dokumen akan diumumkan siapa yang berhak untuk lanjut ke seleksi tahap 2. Nah, seleksi tahap 2 ini menurut rencana, menurut jadwal akan dilakukan di bulan November sampai Februari tahun depan, yaitu untuk simulasi mengajar dan wawancara dengan asesor Bapak Ibu. Sedangkan untuk mulai pembelajarannya nanti di tahun depan Bapak Ibu ya, sekitar April sampai Oktober 2023. Nah, untuk angkatan 8, untuk angkatan 9 10 akan diinformasikan di kemudian hari Bapak Ibu. Nah, seperti ini kriteria seleksi peserta PGP angkatan 8 9 10 seperti yang Bapak Ibu sudah ketahui sebelumnya ya. Bapak Ibu yang berasal dari unsur ASN maupun non-ASN, negeri maupun sekolah swasta berhak untuk mengikuti program guru penggerak kita ini. Dan yang pasti Bapak Ibu sudah masuk datanya di data pokok pendidikan, sudah PUDIK. Memiliki kualifikasi pendidikan S1 atau D4, minimal mengajar 5 tahun. Dan seterusnya, seperti yang Bapak Ibu lihat di layar komputer masing-masing. Saya kira tidak perlu dipaparkan lebih lanjut ya, karena ini sudah Bapak Ibu ketahui sebelumnya ya. Dan
informasi ini pun sudah kami bagikan juga, kami infokan juga di saat sosialisasi Angkatan 8, 9, 10 yang kita lakukan di minggu kemarin. Nah, ini berkas-berkas yang mesti diunggah Bapak Ibu di aplikasi Simpul KB. Ada SK mengajar yang dilakukan oleh kepala sekolah, sama mengajar terakhir Bapak Ibu ya. Lalu surat dukungan dari kepala sekolah, surat rekomendasi, dan fakta integritas. Ini harus sesuai dengan format yang diharuskan dari tim Oke Pusat Kementerian. Lalu ada juga rencana pelaksanaan pembelajaran RPP yang diunggah sebelumnya di portal Ayo Guru Berbagi. Ibu. Format-format dokumen harus sesuai dengan yang sudah disyaratkan sebelumnya Bapak Ibu ya. Jadi tidak bisa dokumen-dokumen yang tidak sesuai dengan format yang sudah disediakan Bapak Ibu. Lalu ada juga mengenai pengisian esai. Hati-hati Bapak Ibu, esai harus paling utama ada originalitas dari Bapak Ibu sendiri, bukan dari copy paste, bukan dari buah pemikiran guru-guru lain, atau hasil dari searching di internet, dan sebagainya. Esai adalah murni jawaban Bapak Ibu, originalitas dari pemikiran Bapak Ibu, pengalaman Bapak Ibu. Bapak Ibu juga tidak diperkenankan untuk mereka menyimpan atau menyebarluaskan soal-soal seleksi maupun soal-soal esai, simulasi mengajar dan wawancara, Bapak Ibu. Ini sebagian dari kewajiban dan apa yang dilarang bagi para pendaftar, Bapak Ibu. Nah, apabila Bapak Ibu tidak mengunggah RPP hingga batas waktu yang diberikan oleh Kementerian, konsekuensinya adalah tidak dapat mengikuti seleksi tahap 2. Jadi untuk bisa mengikut di seleksi tahap 2, Bapak Ibu harus menuntaskan semua persyaratan yang diwajibkan. Mendaftar, mengisi biodata, esai, lalu mengunggah dokumen-dokumen. Nah, apabila melewati batas waktu, maka konsekuensinya adalah tidak dapat lanjut ke tahap 2. Nah, ini untuk angkatan 8, 9, 10. Bisa dilihat di monitor Bapak Ibu. Untuk angkatan 8, jumlah CGP untuk seluruh secara nasional ini ditargetkan sebanyak 20.000 dari 365 daerah, Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu sedang berada di proses seleksi untuk proses seleksi serentak untuk angkatan 8, 9, 10, dan nanti Bapak Ibu yang berhasil nanti sampai lolos di seleksi tahap 2 nanti akan didiskusikan siapa mana yang akan ikut di angkatan 8, 9, atau 10. Jadwal angkatan 9 dan 10 mulai pendidikannya nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Dan untuk angkatan 8 mulai tahun depan di April 2023. Bagaimana untuk sasaran di tiap angkatan? Di Provinsi Banten sendiri untuk angkatan 8 ini bisa dilihat sasaran untuk angkatan 8 ini semua kabupaten kota masuk. Semua jenjang dan semua kabupaten kota masuk dari di Kabupaten Pandeglang, Lebak, Tangerang, Serang, dan di kota Cilegon, Tangerang, Serang, dan Tangerang Selatan. Itu untuk angkatan 8. Lalu di angkatan 9 angkatan 9 masih sama dengan angkatan 8, semua kabupaten kota, 8 kabupaten kota, 4 kabupaten, dan 4 kota.
Pandeglang, Lebak, Tangerang, Serang, dan di kota Cilegon, Tangerang, Serang, dan Tangerang Selatan. Ini untuk angkatan 9. Lalu bagaimana di angkatan 10? Kita lihat di angkatan 10. Di angkatan 10 sepertinya minus Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Ada 6 daerah sasaran, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, dan kota Cilegon, Tangerang, Serang, serta kota Tangerang Selatan. Ini untuk wilayah sasaran angkatan 10. Nah, itu Bapak Ibu sedikit review bahan pengingat baik untuk Bapak Ibu para kandidat calon guru penggerak. Nah, sedikit nanti akan saya perlihatkan kondisi terakhir para pendaftar, khususnya di Provinsi Banten, semua kabupaten kota, 8 kabupaten kota. Kita lihat progres terakhir pendaftaran ya, jumlah pendaftar angkatan serentak angkatan 8, 9, dan 10. Ini hasil unduhan 2 hari terakhir ya, di tanggal 22 September dan 26 September seperti ini. Ini semua kabupaten kota seluruh Indonesia, semua provinsi, kita sebagai perbandingan kita lihat ya, setiap provinsi Bapak Ibu ya. Ini seperti di Aceh, tanggal 22 September, 9.000 yang pendaftar di ACGP ya. Sudah naik di tanggal 26, 10.000 submit. Yang submit ini artinya yang sudah di CV Bapak Ibu ya. Dari 10.222 pendaftar untuk calon guru penggerak yang sudah berhasil submit atau mengunggah dokumen, tidak sampai 25%-nya Bapak Ibu, hanya 349. Ya. Ini pengajar praktiknya dari 1.799, ada 625 calon pengajar praktik yang berhasil. Kita lihat di Provinsi Bali, Bapak Ibu. Ini hasil unduhan terakhir, Bapak Ibu ya. Kita lihat di calon pengajar praktiknya dari 404 pendaftar sudah berhasil 153 calon pengajar praktik. Lalu di calon guru penggeraknya seperti ini, Bapak Ibu. Ini jauh sekali perbandingan yang sudah submit dan yang mendaftar. Dari 1.851, hanya 72 orang kandidat calon guru penggerak para pendaftar yang sudah berhasil sampai mengunggah dokumen kembali. Nah, lalu di mana di Banten sendiri seperti ini Bapak Ibu ya. Hasil terakhir kemarin tanggal 22 untuk calon guru penggerak sudah masuk pendaftar 3.914 dan tanggal 26 pendaftar naik menjadi 4.144. Cuman lagi-lagi ini yang sudah sampai mengunggah dokumen tidak sampai seperempatnya, Bapak Ibu. Apalagi sampai setengahnya ini. Baru 248 ini Bapak Ibu ya. Dari 4.144 Bapak Ibu yang sudah berhasil mengunggah dokumen hanya 248. Sedangkan di calon pengajar praktik dari 1.385 sudah berhasil terjaring 280 calon pengajar praktik. Nah, angka-angka ini Bapak Ibu, ini nanti
kemungkinan besar akan berubah juga. Karena baru nanti setelah seleksi tahap 1 akan lanjut ke seleksi tahap 2. Yang mengikuti seleksi tahap 2 belum tentu ya Bapak Ibu, mungkin di tengah jalan ada yang tidak lolos sehingga belum bisa masuk ke seleksi tahap 2. Nah, nanti pun setelah di seleksi tahap 2 diumumkan kelulusannya akan berkurang lagi jumlahnya. Nah, otomatis nanti perbandingan dari mendaftar sampai mereka Bapak Ibu yang nanti dipastikan bisa mengikuti pendidikan guru penengah angkatan 8 ini akan lebih jauh lagi perbandingannya. Jumlah-jumlah ini nanti dipastikan atau kemungkinan besar ini pasti berkurang. Kemungkinan besar berkurang Bapak Ibu. Karena nanti seleksi tahap 2 jumlahnya akan lebih sedikit daripada yang ikut seleksi tahap 1. Kemungkinan Bapak Ibu ada yang gugur di tengah jalan atau tidak lolos. Nah, ini permasalahan kita ini seperti ini Bapak Ibu ya. Dari jumlah pendaftar belum ada setengahnya, bahkan seperempatnya pun baru 248. Nah, ini kami harus tahu apa kendalanya Bapak Ibu ini. Kendala apa yang Bapak Ibu hadapi sehingga Bapak Ibu yang sudah berhasil mengunggah dokumen ini masih jauh jumlahnya dengan Bapak Ibu yang mendaftar. Nah, prosesnya sudah sampai sejauh mana Bapak Ibu? Apa yang Bapak Ibu bingungkan atau Bapak Ibu perlukan seperti apa? Kendalanya seperti apa? Nanti kita diskusi setelah sesi ini, setelah paparan ini Bapak Ibu ya. Ini. Dan tampaknya setiap daerah, setiap provinsi ini trennya sama Bapak Ibu. Jumlah mereka yang berhasil submit atau berhasil mengunggah dokumen ini masih sangat jauh dibandingkan yang sudah mendaftar. Jadi Bapak Ibu yang setelah membuka SIM PKB ada undangan untuk mendaftar CGP, Bapak Ibu masuk dan mendaftar, tapi masih belum lanjut untuk pengisian CV, pengisian esai, maupun pengunggahan berkas. Nah, misalnya seperti di Bengkulu, dari 1.400, baru 46. Bapak Ibu bisa hitung sendiri perbandingannya berapa ini. Ya, itu di Bengkulu. Kita lihat di provinsi lain, di Jogja, dari 847, baru 33 orang Bapak Ibu yang mendaftar. Dari 2.300, baru 54. Kita lihat di provinsi lain sebagai perbandingan Bapak Ibu ya. Dari ini Gorontalo dari 1.637 baru 95. Dan tampaknya permasalahan setiap satker, setiap BGP semua provinsi ini permasalahannya sepertinya sama ini. Jumlah yang submit masih jauh sedikit dibanding pendaftar. Baik itu untuk calon pengajar praktik maupun calon guru penggerak. Ini di Jambi, lalu Jawa Barat ini. Daerah-daerah sasaran yang biasanya banyak para pendaftarnya. Nah, ini dari 16.000 Bapak Ibu di Jawa Barat, 16.685, ini baru 697 yang berhasil mengunggah berkas. Ini angka ini kan mestinya nanti akan dialokasikan untuk 3 angkatan, untuk angkatan 8, 9, dan 10. Nah, kalau akan dialokasikan nanti untuk 3 angkatan, jumlah ini terlalu sedikit Bapak Ibu untuk 3 angkatan. Sama seperti kita tadi di Banten, kalau nanti akan didiskusikan setiap angkatan, 248 ini masih sedikit untuk disebarluaskan, untuk didiskusikan ke 3 angkatan. Dan tampaknya mungkin ini kalau untuk 1 angkatan, ini sudah lumayan Bapak Ibu. Ini masih jauh jumlahnya. Nah, dari 4.000, baru 248 Bapak Ibu di semua kabupaten kota yang sudah berhasil mengunggah. Ini seperti di kota Cilegon ya. Ini baru 2 orang.
dari 120 orang pendaftar, baru hanya 2 guru yang sudah berhasil mengunggah berkas, sampai mengunggah berkas, Bapak Ibu ya. Ini terbanyak di Lebak, di Pandeglang sendiri baru 54 yang submit, di Kabupaten Serang 23 orang, di Kabupaten Tangerang 22 orang, Kota Cilegon paling sedikit ini baru 2 orang dari 120. Lalu di Kota Serang dari 224 baru 10 orang. Di Kota Tangerang dan Kota Tangsel baru 11 masing-masing yang berhasil mengunggah berkas. Dari ratusan ya, dari 400, dari 300. Ini jumlahnya masih jauh Bapak Ibu yang diharapkan. Nah, ini Jawa Barat tadi baru 697 dari 16.685. Lalu di Jawa Tengah dari 17.721 baru 594. Ini daerah-daerah sasaran yang kabupaten kotanya banyak, jumlah pendaftar juga biasanya juga banyak, paling banyak di 3 kabupaten ini, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kita lihat di Jawa Timur, dari 16.000 sama ini, baru 500-an. Nah ini kita tidak tahu menunjukkan tren apa, menunjukkan kendala apa, sehingga Bapak Ibu yang submit jauh lebih sedikit dari pendaftar. Nih, sama, ini di Kalimantan Barat juga seperti ini permasalahannya. Baru 87 dari 2.234. Di wilayah timur kita lihat Maluku. Dari 1.285 baru 47 orang Bapak Ibu. Ini kalau nanti untuk 3 angkatan, angkatan 8, 9, 10 ini sangat tidak cukup, tapi 47 orang dibagi untuk 3 angkatan. Karena kita kali ini pendaftarnya serentak, diperuntukkan untuk 3 angkatan, ini mestinya jumlah submit ini harus minimal 75%-nya ya. Idealnya semua pendaftar itu sudah berhasil submit, itu idealnya. Itu juga di Maluku Utara ya. Lalu di Papua, kita lihat di Papua, ya ini, dari 1.000 ya, 1.150 baru 50 orang. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Permasalahan kita kali ini adalah yang paling penting, jumlah submit masih jauh sedikit dibanding Bapak Ibu yang mendaftar. Termasuk juga di Provinsi Banten, Bapak Ibu. Sehingga acara kita kali ini, kegiatan kita kali ini diperuntukkan untuk mereka yang belum sampai mengunggah berkas, Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa utarakan kendalanya apa, permasalahannya apa yang membuat Bapak Ibu ragu atau khawatir atau bingung, silakan Bapak Ibu utarakan di kesempatan kita kali ini, hari ini. Atau Bapak Ibu yang masih bingung bagaimana cara mengunggahnya, nanti kita akan simulasikan lewat akun demo, bagaimana cara pengisian esai, lalu pengunggahan berkas, pengisian CV juga. Tipsnya seperti apa, triknya seperti apa, nanti teman-teman admin SIM BKB akan membantu Bapak Ibu semua. Demikian Bapak Ibu, sedikit yang harus kami sampaikan. Kita lanjut nanti untuk sesi simulasi ya Bapak Ibu ya, dan tanya jawab, diskusi. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu ingin sampaikan, ingin tanyakan, silakan Bapak Ibu ya. Mungkin itu saja. Terima kasih semua Bapak Ibu, selamat mengikuti coaching klinik. Semoga apa yang menjadi kendala dan permasalahan bagi Bapak Ibu untuk proses seleksi pendaftaran bisa kita bantu lewat kegiatan kita kali ini. Terima kasih. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Ibu Kumala. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Yusuf.
paparannya tentang progres rekrutmen PGP ternyata masih jauh di bawah perkiraan ya tentang calon guru penggerak yang sudah submit sampai dengan proses submit kegiatan ini. Baik, Bapak dan Ibu selanjutnya, mari kita ikuti ini acara inti Bapak dan Ibu, paparan coaching klinik pendaftaran program PGP oleh admin SIM PKB, Bapak Wandi Hidayat STMM dan Ibu Anggia Ruika. Ini kayaknya tandeman di berdua ya. Baik, silakan Pak Wandi atau Bu Anggia Ruika dulu, silakan. Baik, terima kasih. Suara saya dapat didengar dengan jelas, Bu Kamala? Sudah jelas Pak Wandi. Baik. Sudah jelas. Jelas. Silakan lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang saya ucapkan pada para kandidat calon guru penggerak Provinsi Banten angkatan 8, 9, dan 10. Di sesi pagi menjelang siang ini saya bersama Ibu Anggia Ruika, tim admin SIM PKB dan LMS akan memandu, memfasilitasi, dan mengcoaching Ibu Bapak kandidat peserta CGP supaya apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapokja dari 4.144 pendaftar di Provinsi Banten yang sudah submit sampai hari ini baru 248 dan bisa meningkat cukup drastis nantinya sesuai dengan harapan kita semua. Bapak Ibu kandidat CGP yang berbahagia, Bu Anggia mana Bu Anggia? Nanti Bu Anggia hadir, Pak. Ya, baik. Nanti Bu Anggia akan sedikit mendemokan bagaimana mekanisme Ibu Bapak sampai dengan submit menjadi calon terseleksi nantinya menjadi calon guru penggerak di Provinsi Banten. Sebelumnya saya akan paparkan dulu beberapa slide mengingatkan Ibu Bapak kembali posisi pada saat ini seperti apa dan di mana. Sebentar. Terlihat Bu Anggia paparannya? Terlihat, Pak. Terlihat ya? Lihat Baik. Pak. Ya, saya slide show dulu di posisi ini. Nah, Ibu Bapak kandidat calon guru penggerak di angkatan 8, 9, 10 seyogyanya dan seharusnya Ibu Bapak sudah pada posisi akun SIM PKB-nya ini sampai di sini. Sudah daftar menjadi calon guru penggerak angkatan 8, 9, dan 10 Provinsi Banten. Ketika sudah mendaftar, nanti Ibu Bapak akan ada pilihan menjadi calon peserta angkatan 7 dan 8. Harusnya ini sudah dilewatin ya Ibu Bapak, nggak apa-apa, saya lanjutkan saja. Nah, nanti ketika Ibu Bapak buka menu-menu selanjutnya, ada yang harus diunggah, ada yang harus dilengkapi, itu di biodata Ibu Bapak, di curriculum vitae-nya, kemudian nanti yang kedua tahap esai atau langkah keduanya. Di curriculum vitae-nya harus dilengkapi dulu data profil pribadi Ibu Bapak untuk menjadi calon guru penggerak angkatan 8 dan 9 dan 10 ini. Nah, ketika Ibu Bapak tidak mengetahui apa yang harus diisi, dapat mengunduh berkas, dan ini harusnya juga sudah dilakukan oleh Ibu Bapak. Unduh berkasnya, lalu nanti setelah diunduh beberapa berkas yang harus Ibu Bapak isi. Nah, setelah diisi, nanti dilengkapi berkasnya, kemudian di-scan dalam bentuk PDF, surat-surat rekomendasi dan dukungan oleh atasan maupun oleh rekan sejawat, sebelum nanti diunggah ke akun SIM PKB Ibu Bapak. Kurikulum VT-nya mulai dikerjakan, kemudian ada tombol mulai pengerjaan, silakan Ibu Bapak lengkapi informasi umum, pengalaman mengikuti pelatihan, pengalaman berorganisasi, pengalaman menjadi sukarelawan. Nah, ini ada keterangannya. Ada keterangannya ketika ada checklist tanda hijau berarti sudah lengkap. Kemudian ada yang orange itu syaratnya opsional ya. Apabila tidak memiliki tidak wajib diisi. Kemudian yang tanda abu-abu
syaratnya harus atau wajib diisi. Ya, nanti apabila belum lengkap juga nanti ada notifikasi atau ada tanda yang Ibu Bapak bisa baca berarti belum lengkap. Ketika sudah tanda centang warna hijau berarti sudah lengkap semuanya. Nah, ini ketika mau diubah juga bisa, ya. Silakan Ibu Bapak diubah kembali untuk update informasi yang Ibu Bapak lakukan dan peroleh se-update mungkin. Nah, ketika mau mengunggah berkas, ini juga ada tombolnya. Silakan unggah. Klik unggah, kemudian ada tanda beberapa mata yang terlihat ya. Ketika Ibu Bapak sudah mengunggah meyakinkan, bisa diklik lihat, oh berarti sudah terunggah. Itu bisa dilihat unggahan dari Ibu Bapak. KTP, ijazah, kemudian fakta integritas, surat izin dari atasan, surat rekomendasi dari rekan sejawat atau atasan, kemudian SK pengangkatan, jika memang itu sebagai kepala sekolah atau rencana pelaksanaan pembelajaran, RPP yang harus Ibu Bapak unggah di akun SIM PKB-nya. Nah ini wajib ya, silahkan diunggah, jangan lupa, dan posisi ini harusnya Ibu Bapak sudah lakukan. Karena tim kami dari BGP Banten sudah sosialisasi berkali-kali ke pihak Ibu Bapak maupun ke Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota di Provinsi Banten. Tentunya hal ini sudah dilalui oleh Ibu Bapak. Mungkin kendalanya yang sampai saat ini adalah pengisian esai. Nah, nanti coba dalam sesi nanti diskusi tanya jawab ingin mengetahui sejauh mana kendala Ibu Bapak dalam melakukan isian esai tadi. Nah, ini ketika misalnya Ibu Bapak ada kendala dalam pengunggahan berkas, host ada yang bocor, host, tolong di mute. Ya, baik, saya lanjutkan. Misalnya ketika unggah berkas tidak mau keluar filenya, Ibu Bapak dokumen-dokumen tadi mungkin bisa dikompres, dikecilkan filenya supaya dapat terunggah dengan baik tentunya. Mungkin ada beberapa kesulitan Ibu Bapak, oh kok saya tidak mau unggah-unggah ya? Saya kok tidak mau terunggah ya kan? Coba Ibu Bapak kecilkan filenya dengan cara dikompres, dengan moda online juga banyak sekarang. Nanti hasil kompresan tadi coba diunggah. Insya Allah bisa teknik seperti itu. Jangan lupa ada klik menu simpan, simpan ya dalam menu unggah berkas ini. Nah ini status pengisiannya bisa Ibu Bapak nanti lihat ya. Ada informasi umum, pengalaman bekerja. Nah ini lagi-lagi ada tanda yang harus Ibu Bapak cermati, mana yang sudah lengkap dan mana yang belum lengkap dan mana yang wajib diisi nantinya. Oke. Kemudian centang kolom persetujuan. Jangan lupa kalau Ibu Bapak sudah isi nanti pengerjaan esainya ya. Nih, yang kedua. Yang kedua mulai tahap pengerjaan esai. Misalnya sudah dikerjakan beberapa pertanyaannya dengan beberapa karakter yang ditentukan tentunya oleh laman atau akun SIM PKB Ibu Bapak. Lalu centang dengan ini saya menyatakan. Kemudian klik mengerjakan untuk mulai mengerjakan esai. Silakan. Karena esai ini yang tahu betul tentang pertanyaan-pertanyaan di dalamnya adalah Ibu Bapak. Ya, terkait masalah di sekolah Ibu Bapak tentunya berbeda dengan sekolah rekan sejawat lainnya atau persoalan di kelas masing-masing. Ini tentunya berbeda. Lengkapi untuk mengerjakan esai. Misalnya ketika esai sudah Ibu Bapak buat dengan karakter tertentu ya kan, ingin dilengkapi bisa dilengkapi. Ada tulisannya lengkapi untuk mengerjakan esai. Nah, jangan lupa simpan ya, ada tombol di kanan pojok atas. Ada menu simpan, kemudian simpan. Nah, ini kelengkapan esai tandanya sudah lengkap. Sudah lengkap.
Lalu apa yang harus Ibu Bapak lakukan? Ketika sudah lengkap, esai sudah, kemudian kurikulum fittingnya sudah, data profilnya sudah semua lengkap, ada menu kirim berkas. Nah, kirim berkas ini yang atau dinamakan lain oleh kami submit ya. Ketika sudah kirim berkas, Ibu Bapak akan terdeteksi oleh tim kami bahwa berkas Ibu Bapak sudah terkirim dan kami akan bisa melihat progresnya yang tadi Pak Kapok Pak Yusuf ceritakan dari 4.000 sekian menjadi yang submit 248 dari pendaftar. Ketika Ibu Bapak sudah kirim berkas, kami akan melihat progresnya. Nah, harapan kami tentunya di hari-hari mendatang sebelum 30 September, Ibu Bapak sudah lakukan submit atau kirim berkas. Nah, ini tahapan seleksi sudah lah ya. Ini kita lewatin. Ibu Bapak, ini ada beberapa pertanyaan yang kadang-kadang menggelitik ya. Pertanyaannya juga apa yang menjadi kendala Ibu Bapak misalnya kan, yang dapat dilakukan untuk mewujudkannya. Karena Ibu Bapak yang menjadi atau kandidat CGP saat ini misalnya hanya sebagai suruhan atau hanya sebagai push dari kepala sekolah dan pimpinan di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota atau provinsi ya. Jadi nanti di esai isiannya jawabannya seperti ini. Saya belum termotivasi untuk ikut guru penggerak. Saya belum termotivasi ikut guru penggerak. Terus di copy sampai dengan sekian karakter. Karena apa? Ibu Bapak menjadi CGP-nya tidak tulus hati, tidak dengan yakin bahwa saya ingin ikut sama-sama bergabung dalam sebuah program namanya guru penggerak. Karena ini hanya sebuah tekanan, suruhan, push dari pikiran, akhirnya jawabannya juga asal-asalan kan? Ya. Kemudian ketika ada pertanyaan kembali, jawabannya belum dapat terwujud. Bisa Ibu Bapak lihat, hanya copy paste sedemikian. Jadi ini di kami di Kemdikbud, Ibu Bapak perlu ketahui, mungkin Ibu Bapak sebagian berpikir, wah ya sudahlah, jawaban-jawaban tersebut kami copy paste saja ya kan, untuk memenuhi karakter yang diwajibkan atau yang diinginkan. Ternyata nggak seperti itu, Bu. Nanti tim asesor kami, tim penilai kami juga akan melihat hasil dari esai yang dituliskan oleh Ibu Bapak. Jadi bukan hanya mesin yang melihat jawaban Ibu Bapak, tetapi orang, betul-betul tim asesor yang melihat seperti apa jawaban Ibu Bapak. Ternyata seperti ini jawabannya, oh ini sudah diskualifikasi nantinya oleh tim asesor. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengingatkan ke Ibu Bapak, ini semata-mata bukan hanya mesin yang menjawab, tetapi nanti asesor orang yang akan melakukan penilaian terhadap apa yang sudah Ibu Bapak tuliskan di lembar esai. Ya, ada lagi yang jawabannya begini, Bu. Ya, ini serba-serbi saja yang saya ceritakan, yang saya coba bagikan ke Ibu Bapak dari seleksi-seleksi CGP sebelumnya. Ternyata jawabannya hanya seperti ini. Ketik 01 copy paste ya kan, terus hanya memenuhi karakter saja. Dari beberapa tadi yang CGP melihatnya hanya sinis ya kan, sinis, jadi ini kan hanya mesin, nanti biar saja ya kan, kita yang penting memenuhi karakter. Enggak seperti itu. Ini terlihat oleh asesor ternyata jawabannya seperti ini. Ya, nanti sangat disayangkan kalau Ibu Bapak masih berpikiran ini bukan orang yang akan menyeleksi melihat hasil kami. Jadi ini Ibu Bapak, mohon sedikit diperhatikan dalam hal ini, teman-teman kandidat CGP. Jadi dalam esai itu, dalam mengisinya betul-betul real tentang pertanyaan-pertanyaan dan jawabannya seputar kasus Ibu Bapak atau proses di sekolah Ibu Bapak atau di kelas masing-masing. Nah, ini juga sama. Ternyata ada beberapa pertanyaan di esai, jawabannya seperti ini ya. Guru penggerak, sudahlah. Jadi yang seperti ini hanya berbagi saja dengan Ibu Bapak. Ini adalah real yang meriksa adalah asesor tim kami dari Kemdikbud.
Demikian Ibu Bapak sekilas berbagi informasi dari tim kami, admin SIM PKB dan LMS. Mungkin nanti Ibu Bapak ada beberapa pertanyaan yang harus kita diskusikan tentang kendala apa yang menyebabkan Ibu Bapak sampai saat ini belum submit. Jadi seyogianya juga hari ini ada berbagi tips dan trik ya lolos sebagai CGP. Tapi kemarin sudah ada beberapa salah satu CGP yang sedang melakukan pendidikannya atau yang sudah lulus di pendidikan guru penggerak Provinsi Banten yang berbagi tips dan triknya agar menjadi calon guru penggerak di Provinsi Banten. Nah, ini saja Ibu Bapak sedikit paparan pengingat dari saya. Nanti Bu Anggia sedikit akan mendemokan sejauh mana Ibu Bapak melakukan hal-hal yang harus dilakukan di akun SIM PKB Ibu Bapak supaya tersubmit. Halo Ibu Anggia. Pak. Ya? Ya, terdengar Pak? Ya. Terdengar Bu Anggia. Mangga silakan. Iya, Bapak mohon maaf, saya kalau mematikan kamera tidak apa-apa Pak, karena sinyalnya di sini agak Oke, nggak apa-apa Bu. Oke, baik. Apa? Ya, mangga. Baik, selamat pagi menjelang siang Bapak dan Ibu. Pagi. Selamat pagi menjelang siang. Oke, melanjutkan paparan dari Pak Wandi sebelumnya, mungkin saya izin share screen terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Mohon maaf, host, saya masih belum diizinkan. Silakan, bahagia silakan. Ya, terima kasih. Apa sudah terlihat Bapak dan Ibu? Belum sih ya. Belum. Belum. Nah, Baru kelihatan. Ya. Oke, baik. Sebelumnya saya mau nanya dulu Bapak dan Ibu. Untuk di sini apa ada yang belum pernah apa sampai tahap mana nih? Sudah sampai isi CV kah atau ada yang masih belum buka akun SIM PKB ini? Boleh di chat ya biar lebih terdengar. Sudah sampai isi esai. Oke, ada yang sudah sampai. Pengisian itu apa namanya RPP belum bisa. Mohon maaf Bapak dan Ibu biar terdengar mungkin bisa di chat saja ya. Oke, ada yang sudah sampai tahap esai. Oke, berarti sudah banyak esai. Oke, baik. Saya berarti udah sampai sini udah cukup mengerti ya. Saya langsung masuk saja kalau begitu. RPP, oke. Bentar ya Bapak dan Ibu, ini sinyalnya agak kurang bagus. Belum lanjut. Oke. Baik, berarti masih banyak yang di tahap esai ya Bapak dan Ibu. Oke, ini Bu Sariwulan, sebelumnya saya operator, sekarang guru kelas. Di SIM PKB-nya sudah berubah ya Bapak Ibu, sekarang udah guru kelas kan ya untuk Ibu Sariwulan dari? Iya Bu, saya Sariwulan dari. Ya, sudah berubah tapi ya Bu ya di SIM PKB-nya ya. Oke, baik. Kita sudah masuk ke laman SIM PKB guru penggerak. Di sini kita mulai dari tahap awal ya Bapak dan Ibu. Kita mulai dari daftar sekarang. Mungkin tahapan ini udah banyak Bapak dan Ibu sudah praktekkan. Kita klik calon peserta untuk angkatan 8 dan klik daftar.
Baik, di sini setelah klik daftar akan muncul beranda kelengkapan berkas yang harus Bapak Ibu isi. Nih saya di sini pinjam akunnya Bapak Iskak Mahmud Yulianto sebagai guru. Jadi kita pastikan nih bahwa status di SIM PKB kita sudah terupdate ya Bapak dan Ibu. Jika pendaftarnya sebagai kepala sekolah, berarti di sini akan ada tulisan KS yang menandakan bahwa Bapak Ibu itu sebagai kepala sekolah. Nah, saya pinjam akunnya sebagai guru. Di seleksi tahap 1 ini ada 2 hal yang harus Bapak Ibu lengkapi sebelum kirim berkas, yaitu kurikulum vitae di langkah pertama dan di langkah kedua kita akan mengisi esai. Jadi saya lihat sih sepertinya sudah banyak yang sudah mengisi kurikulum vitae. Sebelum isi, mohon Bapak dan Ibu unduh berkasnya terlebih dahulu karena di sini ada kelengkapan dokumen seperti surat dukungan kepala sekolah dan surat rekomendasi dari kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu silakan unduh di sini. Jadi untuk surat dukungannya, surat rekomendasinya mohon untuk tidak membuat formatnya sendiri. Semua formatnya sudah ada di unduh berkas ini. Oke, kita mulai di kurikulum vitae. Kita mulai kerjakan. Di sini keterangannya siapkan 3 dokumen yang akan diunggah dalam format PDF atau JPEG, yaitu KTP, surat dukungan kepala sekolah yang tadi sudah diunduh, dan juga surat rekomendasi calon guru penggerak. Itu juga formatnya tinggal diunduh ya Bapak dan Ibu. Kita klik dan mulai mengerjakan. Seperti yang sudah diinformasikan oleh Pak Wandi sebelumnya, di kurikulum vitae ini ada 3 modul atau 3 modul yang harus wajib diisi, yaitu pengalaman mengikuti pelatihan, informasi umum, pengalaman berorganisasi, dan juga dokumen penting yang harus diunduh. Yang diunggah, mohon maaf. Di sini kita coba untuk ya gimana Bu Ipat? Oh, tidak ya, bocor. Oke. Kita ubah dan lengkapi untuk informasi umum. Di sini Bapak dan Ibu mohon untuk melengkapi kelas yang di ini. 3 ya. Kelas 3, lama mengajarnya 6 tahun, jabatan saat ini sebagai wali kelas. Di sini pendidikan terakhir S1, nama instansi pendidikan terakhir, misalnya Untirta, bidang pendidikan terakhir, pendidikan, jurusan matematika, diisi nomor WA-nya, kemudian klik simpan. Setelah diklik simpan, mohon maaf nih Bapak Ibu agak lama. Oke, berarti sudah berhasil disimpan. Mohon maaf nih, sedang masih dalam proses. Mohon maaf Bapak dan Ibu, sedang proses.
Halo, Bu Anggia, ada kendala dengan jaringan? Wandi? Ya. Halo Pak. Apa saya sudah bergabung? Oh, oke, sudah. Ada kendala dengan jaringan? Iya, betul Pak. Oh, Terkendala jaringan di sini. Tadi saya sudah sampai mana ya Pak? Tadi saya menjelaskan di sini Pak. Saya sudah kira sampai tahapannya sudah sampai ini. Oke, sudah sampai sini. Oke, Bapak dan Ibu, mohon maaf karena kendala sinyal. Saya sedikit ada kendala. Oke, di sini di daftar riwayat, mungkin Bapak dan Ibu juga sudah mengisi CV, yaitu daftar riwayat. Yang kedua, pengalaman berorganisasi. Kita klik pengalaman berorganisasi pendidikan. Ini tinggal ditambahkan ya Bapak dan Ibu. Di sini Bapak dan Ibu bisa menambahkan maksimal 3 pengalaman dalam berorganisasi di bidang pendidikan. Itu setelah diisi, Bapak Ibu klik simpan. Kemudian yang harus wajib diisi dokumen penting di sini. Yaitu ada KTP. Ini fakta integritas, silakan Bapak dan Ibu menggunakan template yang ada di dokumen ini. Surat izin dari atasan juga silakan diunduh. Template-nya sudah ada. Surat rekomendasi juga silakan. Tidak wajib untuk surat rekomendasi ini. Kemudian SK mengajar, dan yang terakhir adalah RPP. Ini mungkin Bapak dan Ibu yang menjadi perbedaan angkatan 8, 9, 10 dan angkatan sebelumnya. Mungkin ya Pak Wandi ya. Untuk angkatan sebelumnya RPP itu diunggahnya pada tahap kedua. Betul ya Pak Wandi ya? Iya, betul. Ketika sudah seleksi tahap kedua. Ya betul. Nah, tapi untuk angkatan 8, 9, dan 10 ini kami minta Bapak dan Ibu untuk sudah mengunggah RPP-nya. Untuk formatnya, kemarin ada yang sempat nanya formatnya seperti apa, ini tinggal klik ya Bapak Ibu di sini. Nah, di sini ada format unduhan untuk RPP yang Bapak Ibu buat. Kami harap RPP ini adalah RPP yang terbaru, karena RPP ini yang akan Bapak Ibu gunakan saat pelatihan, saat simulasi mengajar nanti di tahap kedua. Untuk kurikulum vitae ini adalah yang harus Bapak Ibu lengkapi. Dan untuk yang berwarna abu ini sebenarnya ini tidak wajib untuk dilengkapi, seperti yang abu ini, yang orange ini mohon maaf, tidak wajib untuk Bapak Ibu isi. Namun jika Bapak Ibu isi tentu akan menjadi penilaian plus saat penilaian oleh tim verifikator. Setelah kurikulum vitae ini selesai, kita akan mulai mengisi CV. Disampaikan oleh Pak Wandi bahwa para peserta diharapkan mengisi esai sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah saat ini, tidak mengcopy atau melakukan plagiat, karena akan terdeteksi atau diketahui oleh tim seleksi. Bapak dan Ibu, sebelum memulai, centang terlebih dahulu 2 pernyataan ini, kemudian mulai mengerjakan. Oke, masih menunggu. Oke, baik. Pada kelengkapan esai ini ada beberapa pertanyaan yang nanti akan muncul. Bapak dan Ibu tinggal klik melengkapi. Nah,
Di sini terlihat ya Bapak dan Ibu, untuk esai sendiri ada minimal karakter dan maksimal karakter yang Bapak Ibu harus isi. Karena jika tidak mencapai minimum karakter ini, tentu esainya tidak dapat, ada keterangan tidak memenuhi minimum karakter. Misalnya Bapak dan Ibu. Kita mengisinya kurang dari karakter. Ini akan muncul keterangan akan muncul harap untuk melengkapi data esai. Jadi datanya masih kurang untuk karakternya. Di sini Bapak dan Ibu diharapkan untuk melengkapi karakter esainya sesuai dengan yang diminta oleh setiap pertanyaan. Oke, jika sudah, oh ini masih kurang ya. Oke. Jika data telah memenuhi karakter yang diminta, akan ada keterangan bahwa esai telah selesai diunggah. Untuk esai sendiri ada beberapa pertanyaan, namun kita juga tidak bisa men-share pertanyaannya seperti apa. Itu ada di Bapak dan Ibu, dan Bapak Ibu yang lebih memahami. Pesan kita mungkin untuk pengisian esai, karena ada batas waktunya, diinformasikan kemarin oleh tim pusat bahwa untuk pengisian esai Bapak Ibu mungkin bisa menuliskan terlebih dahulu di Word, kemudian saat pengisian baru copy paste, sehingga untuk waktu pengerjaannya dapat dicapai gitu. Kalau tidak salah, karena waktunya setelah diketik akhirnya tidak bisa disimpan. Ini yang bocor. Bapak dan Ibu mohon untuk mute. Oke, baik, terima kasih. Untuk esai seperti itu Bapak dan Ibu, mohon untuk dilengkapi keseluruhannya sesuai dengan minimum karakter yang diminta. Mungkin untuk pengisian seperti itu Pak Wandi, ada yang mau ditambahkan Pak? Cukup Bu. Mungkin kita lihat ke tombol chat beberapa pertanyaan dari teman-teman kandidat peserta ya. Kita diskusikan sama-sama. Mungkin nanti Bu Anggia bisa menambahkan atau memberikan solusi atas apa yang teman-teman Ibu Bapak Guru kandidat rasakan. Ya, kita mulai dari chat terlebih dahulu sebelum nanti mungkin saya dan Bu Anggia ketika Ibu Bapak akan diskusi langsung ya kan, mohon me-unmute speakernya. Sebelumnya saya bacakan dari paling bawah nih ya. Ibu Nur Aini, sebelumnya saya menggunakan modul ajar bukan RPP, apa bisa? Tidak bisa Bu, harus RPP yang sudah ditentukan item dan menunya oleh tim kami. Di panduan ada pendahuluan, kemudian langkah inti dan penutup itu mesti dilakukan. Kemudian nanti ada langkah-langkah pembelajaran, Ibu Bapak bisa masukkan ke langkah yang bagian mana. Nah itu terkait dengan modul ajar dan RPP ya. Jadi RPP yang diminta oleh tim kami untuk diunggah ke
laman SIM BKB Ibu Bapak. Selanjutnya ke link, oh ya, di setiap kabupaten kota, Ibu Bapak silakan di tombol chat ini ada grup ya yang nanti akan ada mungkin coaching dari CGP yang sedang melakukan pendidikan atau yang sudah tuntas menjadi guru penggerak. Di Provinsi Banten ini sudah ada beberapa kabupaten kota yang punya GP-nya, guru penggeraknya, atau yang sekarang sedang melaksanakan program pendidikan guru penggeraknya. Oleh karena itu, silakan bergabung. Nanti mungkin di dalamnya akan diberikan tips dan trik oleh para CGP di Kabupaten Kota Ibu Bapak atau guru penggeraknya yang mungkin saat ini sedang mencoba mendaftar sebagai pengajar praktiknya. Silakan Ibu Bapak bergabung ya. Kemudian unggah dokumen ijazah fotokopi yang dilegalisir maksudnya mungkin ya. Silakan, yang dilegalisir juga tidak apa-apa, tidak mengapa. Tetapi ijazah juga difotokopi, kemudian di scan bentuk PDF-nya diunggah juga tidak mengapa, yang tidak dilegalisir maupun yang sudah dilegalisir. Silakan saja. Lalu, kemudian ini Pak katanya Pak, gimana RPP-nya format apakah RPP-nya harus sesuai dengan surat edaran, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup, karena biasanya RPP itu berisi tujuan, langkah-langkah pembelajaran, dan juga penilaian, Pak. Betul, Pak. Mengikuti yang di format saja ya, Pak? Betul, ikutin yang di format saja. Sesuaikan yang di format saja. Iya. Mungkin kan Bapak kalau tujuan mungkin itu ada di pendahuluan, untuk langkah-langkah pembelajaran itu kan kegiatan inti, jadi cuma beda penamaan saja ya Bapak ya. Ya. Nanti RPP-nya ditulis saja, diketik ya kan. Boleh diketik pakai tangan, boleh ditulis di komputer, di print out atau dibentukkan PDF lalu diunggah ya. Itu saja. Betul, jadi boleh saja. Mau menggunakan tulisan tangan, mau menggunakan ketik komputer kemudian dibentukkan PDF silahkan. Jadi mungkin nanti juga akan saya berikan trik dan tipsnya sedikit terkait dengan asesor memeriksa dan meneliti berkas Ibu Bapak seperti apa bagaimana ya kan. Nanti mungkin di tanggal 29 ya. Saya akan sedikit ya kan berikan tips dan triknya bagaimana Ibu Bapak bisa lolos, bisa ke tahap selanjutnya dari beberapa pertanyaan asesor yang biasanya tidak jauh pertanyaannya di dalam esai yang Ibu Bapak tuliskan. Gimana Bu Anggia? Ke atas chatnya. Ada lagi nih Pak. Boleh Pak. Ini ada yang bertanya Pak, katanya untuk Ibu Mercy dari UPTSDN Cidahu, katanya beliau telah mengirimkan berkas, namun keterangannya masih kurang fakta integritas, rekom dan rekomendasi dan izin dari atasan. Mohon pencerahannya Pak. Apa mau kita coba di unmute Pak untuk Bu Mercy kendalanya? Ada Bu Mercy, bisa mendengar suara kami atau mau langsung? Oh tidak ada. Kalau tidak ada, ini berkas ada Bu. Ada. Silakan Bu Mercy, sudah saya unmute Bu. Tinggal di unmute Bu Mercy untuk kita konfirmasi kendalanya seperti apa. Tidak merespon Pak. Oh, tidak respon. Baik. Oke, baik. Mungkin lagi ke belakang, Pak. Ini ada Ibu Nur Asmi, esai yang keempat setengah lagi, dan esai yang kelima belum. Kerepotan mengarang indah, katanya Pak. Butuh ketenangan untuk bisa merangkai kata-kata. Bagaimana nih Pak tipsnya Pak? Mungkin bisa ditulis dulu ya Pak ya. Di Word, baru nanti setelah mau diunggah, baru bisa di copy paste, mungkin seperti itu ya Pak ya, kalau agak membutuhkan waktu yang lama. Pak Wandi di unmute Pak. Oh iya maaf. Ibu mengarang bebasnya yang tadi Ibu ceritakan di dalam bentuk Word saja ya, sesuai dengan karakter. Kelihatan tuh Ibu sudah menulis beberapa karakter di bentuk Word itu kelihatan. Nanti di copy paste saja ke dalam kolom pertanyaan yang tadi Ibu diminta mengarang bebas. Lalu ketika ada
berkas yang di keterangannya masih kurang ya, fakta, rekom, izin atasan, ya memang harus dilengkapi. Ibu bapak harus melengkapi ini. Nanti tandanya apa? Ada centang warna hijau yang menandakan ibu atau bapak ini sudah lengkap berkasnya. Ya, rekom, fakta integritas, dan izin atasan langsung. Rekom ini bisa dari rekan sejawat ibu bapak yang sudah menjadi CGP atau yang sudah lolos menjadi guru penggerak. Silahkan rekom dari rekan sejawat ya. Ini mesti dilengkapi, diunggah, nanti ada tanda centang warna hijau yang tadi disebutkan oleh saya dan Bu Anggia bahwa ibu sudah lengkap dalam hal ini. Bu Mercy Wah. sudah unmute, Pak. Bu Mercy silakan, Bu. Oh iya. Mangga Terima Ibu, kasih. masih ada kendala? Ya, ini kurang jelas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Mohon izin, Mercy dari SD Cidahu 1, Kecamatan Kopo, bertanya, Pak. Mangga, Ini mangga. saya udah kirim berkas ya, Pak. Jadi di sananya sudah hijau semua untuk esai dan untuk apa tuh CV ya. Iya, lanjut. Wah, terkendala jaringan mungkin Bu Mercy. Sudah kirim Iya. berkas artinya Bu Mercy ini sudah submit ya? Sudah Nah, itu submit, Pak, mungkin tapi ada khawatir notifikasi. belum kirim berkas, Pak. Khawatirnya baru unggah belum kirim berkas, Pak. Nah, Soalnya saran saya katanya- kalau memang belum kirim berkas, Ibu buka lagi akun SIM PKB-nya ya. Lalu dilihat nanti berkas yang Ibu sudah lakukan unggah, sudah tulis esainya. Nah, masih ada tombol kirim berkas tidak? Kalau itu sudah tidak ada, berarti Ibu Bapak tandanya sudah terkirim berkasnya. Kalau memang itu masih ada tombol kirim berkas, klik itu. Kalau Ibu Bapak memang masih ragu, ya kan, kok saya udah kirim berkas belum? Buka kembali akun SIM PKB-nya, lalu lihat ada tombol kirim berkas tidak. Kalau memang itu masih muncul, yakin Ibu Bapak sudah melengkapi semua, tinggal kirim berkas. Atau dengan bahasa lain submit ya. Tapi kalau memang sudah tidak muncul, berarti sudah terkirim berkasnya. Itu saja, Bu Anggia. Oh, terima kasih, Pak. Ini ada dari Pak Suhendri, Pak. Katanya di lamannya ada tulisan status syarat wajib diisi, namun belum dilengkapi. Apakah ini tidak jadi masalah? Masih tanda seru, Pak. Masih Lengkap ya, tanda Pak? seru. Kalau memang Masih tanda seru. masih ada tanda seru, ya berarti belum lengkap. Ya memang harus diisi. Harus diisi. Berarti harus kalau yang ada tulisan syarat wajib diisi itu harus Oh, itu tercentang harus. hijau ya, Pak? Harus. Kalau opsional itu tidak. Kalau memang masih harus diisi, persyaratan wajib diisi, yang tanda abu-abu tadi, ya kan harus diisi. Tanda tanya abu-abu tadi wajib diisi. Syarat wajib diisi, ya memang harus diisi. Mungkin sudah jelas. Kalau boleh tahu Pak, itu di mana? Saya udah dicari-cari itu Pak. Udah itu dibuka-buka tapi udah terisi. Ya. Udah centang hijau, tapi itu masih ada seperti itu keterangannya Pak. Masih ada keterangan. Masih ada keterangan syarat yang di syarat wajib itu, Mas. Iya. Ya, udah terisi. Masih tanda seru Pak. Harus dilengkapi Pak. Apa yang diminta oleh pertanyaan di akun SIM PKB Bapak? Status syarat wajib diisinya. Enggak ada Pak, cuma itu doang. Pas di dashboard itu keterangannya itu, yang atas sudah centering hijau, yang opsional itu masih itu, terus yang bawahnya itu masih tanda seru Pak. Oh, enggak, tapi Bapak sudah kirim berkas? Sudah submit belum? Kemarin udah. Udah. Tapi masih itu, iya, masih tanda seru. Oh, belum cuma terkirim, belum terkirim berarti kan? Ya, kayaknya gitu. Saya udah submit Pak. Tapi masih itu masih tanda seru aja itunya. Yang syarat wajib
isinya berarti, itu. Ya, berarti Bapak buka kembali syarat wajib yang harus diisi, ya kan, pelan-pelan. Apa maunya, dan apa menunya, ya, dilengkapi lagi. Misalnya, ketika Bapak mengklik tadi di data profil, ya kan, harus diisi bla 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 segala macam, isi Pak, lengkapi. Kemudian unggahannya juga dilengkapi. Udah ya, kan tadi ada tanda mata terlihat tuh sebelah kanan. Sudah terunggah belum semua berkasnya, ya kan, pelan-pelan. Oke, simpan, ya kan. Kemudian ke data profilnya, kemudian ke organisasi yang mungkin Bapak ikuti, ya kan, sudah diisi. Jika itu memang tambahan yang Bapak isi, ya kan, isi juga nggak apa-apa. Kemudian kalau sudah tanda lengkap, tanda centang biru, ya kan, centang hijau, saya yakin ketika Bapak submit atau kirim berkas nggak ada kendala, Pak. Itu udah semua, Pak. Sudah. Udah semua centang hijau. Udah semua centang hijau. Udah bisa dikirim, udah semuanya. Bahkan udah bisa dikirim itu. Wah, ini harus kasuistik harus dilihat Bu Anggia. Harus share screen ya, kalau peserta. ini harus dilihat Bapak kalau memang diperkenankan share screen, ya kan, supaya kami bisa melihat ada kendalanya di mana. Pak Suhendri, apa mau share screen atau mau dicoba terlebih dahulu? Atau mau nanti di grup kabupaten kota ada coaching klinik dari para CGP yang sedang melakukan pendidikan guru penggerak atau yang sudah alumni guru penggeraknya bisa membantu. Mangga Pak Suhendri, silakan. Mau di sini juga silakan. Mau share kemarin semalam sama saya itu dibatalkan dulu, Pak. Ya karena melihat itu masih tanda seru. Itu awalnya udah terkirim, udah disambit, cuma masih ragu gitu, takut ada yang itu. Karena melihat itu akhirnya saya dibatalin dulu. Mau dicek dulu lagi. Gitu, status syarat wajib diisi, ya kan. Coba Pak, pelan-pelan. Kalau memang sudah diisi semua yang menjadi syarat wajib, ya kan, Bapak jangan ragu. Kirim saja berkasnya. Iya, itu sih udah yakin tadinya karena udah centang hijau semua gitu kan. Ya, kalau sudah berarti ini permasalahannya masih kurang yakin ya Pak Hendri ya, karena ada status syarat wajib ya. Karena status syarat wajib kalau sudah diisi semua, sudah tanda centang hijau, esai sudah semua dari pertanyaan-pertanyaan yang harus Bapak isi dan jawab, sudah yakin Pak. Nah, besok nanti akan saya berikan. Walaupun di situ masih tanda seru Pak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau Bapak sudah yakin semua berkas yang tadi, tanda centang hijau semua, ya kan, kirim saja berkasnya. Udah semua udah. Persoalan lolos dan tidak lolos itu nanti asesor yang akan memeriksa dan meneliti. Siapa? Ya, mangga. Ya, terima kasih Pak. Ya, mangga Pak Suhendri. Tapi tidak benar tersalah. Mudah-mudahan lulus. Oh, sudah submit, tapi tidak tahu benar atau tidak. Jadi kalau sudah submit, kalau sudah kirim berkas, kewenangan kelolosan menjadi calon guru penggerak itu ya bukan ranah kami ya. Nanti tim asesor Kemdikbud yang akan meneliti dan memeriksa pekerjaan Ibu Bapak. Nanti ada seleksi tahap 1 dan ada seleksi tahap 2. Nah, kemudian dilanjutkan dengan seleksi wawancara juga nanti ada jadwalnya. Diberikan notifikasi ke Ibu Bapak kandidat calon guru penggerak. Jadi saat ini yang harus Ibu Bapak selesaikan sebelum tanggal 30 September, saran saya sih sebelum 30 September harus sudah disubmit ya. Tuliskan saja apa yang menjadi pertanyaan di dalam esai, lengkapi saja semua berkas yang menjadi dipersyaratkan calon guru penggerak, penuhi, kemudian ketika sudah tanda centang hijau semua, yakin sudah kirim saja berkas. Tuh. Gimana Bu Anggia? Ada Pak, ada pertanyaan lagi nih Pak dari Bapak Arifudin. Ini terkait indikator penilaian pengisian esai itu Pak seperti apa? Mungkin kan tadi Bapak ada tips-tips yang akan dibagikan hari Kamis. Nah, dibocorin aja Pak hari ini Pak. Penilaiannya seperti apa nih esai?
Ya begini. Jadi setahu saya. Iya, kemut tapi gelap. Itu. Bocor. Jadi setahu saya tim asesor itu memberikan penilaian nantinya, kemudian ketika seleksi selanjutnya atau lolos ke tahap selanjutnya, jadi apa yang ibu bapak tuliskan di esai dan nanti itu yang akan ditanyakan oleh asesor. Itu saja kuncinya. Jadi apa yang ibu bapak tuliskan dan itu nanti yang akan ditanyakan oleh asesor. Jadi kalau ibu bapak melakukan plagiat, tulisan orang copy paste itu nanti akan terlihat dalam seleksi selanjutnya. Ya. Nah, itu kuncinya. Sudah Bu Kuncinya Anggia? konsisten ya, Pak. Iya. Kuncinya konsisten ya, Pak ya. Iya. Nanti kalau ibu bapak copy paste dari tulisan orang, ya kan, begitu ditanya belak-bak belek-bek, itu kalau orang Serang bilang. Ya, Pak ya. Bu Anggia, Pak Kopi Wandi. dari Iya, Pak. Iya, Bu. Jadi kan di sini ada Pak Mulyadi. Pak Mul, ada yang mau disampaikan tentang RPP, Pak, yang hanya 10 menit itu, kira-kira bagaimana? Mangga Pak Mul. Mohon maaf, informasi sedikit. Terima kasih Pak Wandi. Ya. Soalnya kurang jelas, Pak. Oh iya. Pak Mul suaranya mohon di RPP itu RPP-nya yang untuk disimulasikan saja. Halo? Iya Pak, lanjut ya, Pak. Pak, mangga terdengar jelas Pak. Iya. Jadi RPP untuk yang 10 menit saja, bukan RPP yang 2 kali 45 menit atau 40 menit. Kemudian RPP-nya ya otomatis harus berisi identitas tentang RPP itu, pelajaran apa, kelas berapa gitu kan. Kemudian tujuan pembelajaran ya tentunya dicantumkan, dan kegiatan pembelajaran baik itu mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti sampai dengan kegiatan penutup, serta penilaian apa saja yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Itu saja mungkin Pak Wandi, Bu Kemala, karena masih banyak yang gamang ini sepertinya terkait RPP. Ya, turun nuhun Pak Mul, informasinya. Ini Sami-sami. Waduh, ini Ibu Bapak. Ada bisa share nggak Pak contoh RPP-nya? Harusnya gembira ini salah satu asesor Kemdikbud bergabung dengan kita ya, memberikan sedikit informasi, ya anggap saja bocoran lah ya, tapi ya tidak pada substansi, di mana RPP yang nanti akan disimulasikan cukup hanya sekitar 10 menit saja kata Pak asesor tadi ya. Jadi Ibu Bapak betul-betul RPP ini ada identitas dari RPP yang saya tadi catat, ya akan tuliskan saja. Kemudian juga mencakup pada kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti dan penutup. Simple, tetapi nanti seperti tadi ada langkah-langkah pembelajaran, penilaian dan lain sebagainya, silakan dimasukkan ke bagian yang mana, monggo. Ibu Bapak tentunya yang lebih paham lah ya, terkait dengan RPP yang nanti akan disimulasikan ketika Ibu Bapak lolos pada tahap seleksi selanjutnya. Aduh, senang Ibu Bapak nih yang hadir di siang ini. Salah satu asesor sudah memberikan sedikit pencerahan. Kira-kira seperti itu RPP yang Ibu Bapak unggah sebagai kelengkapan berkas menuju calon guru penggerak di Provinsi Banten. Mangga Bu Anggia. Iya, siapa? Mungkin ke yang raise hand dulu mungkin ya Pak. Banyak, udah 4 orang udah raise hand Pak. Sok, mangga. Iya, silakan. Pak Tony dari SMK Negeri 3 Tangsel, silakan Pak, sudah saya unmute. Ya, terima kasih Bu untuk kesempatannya. Mungkin sama ya pertanyaan dengan teman-teman yang tadi terkait RPP ya. Kalau kita mengikuti format yang tadi di download itu kan formatnya itu nomor pertama itu ada nama pelatihan, nama mata diklat, tujuan pelatihan, indikator pelatihan dan alokasi waktu. Tadi kan disampaikan harus mengikuti format yang ada di itu ya, tadi surat itu ya yang di download. Apakah sama seperti ini atau secara RPP yang normal kita buat gitu Bu ya? Karena kalau mengikuti ini kita juga agak bingung nih. Nama pelatihannya apa, nama diklatnya apa, tujuan pelatihan, indikator pelatihan, alokasi waktu. Mungkin itu yang saya tanyakan Mbak untuk persamaan persepsi mungkin dengan teman-teman yang lain. Terima kasih. Pak Mulyadi masih bergabung di sini Pak Mulyadi? Masih Pak Wandi. Ini mangga sok Pak Mul. Aduh, berikan. Mohon maaf itu mungkin Pak
format yang disampaikan itu sifatnya umum, itu kan nanti ada calon fasilitator, ada calon pengajar praktik, ada calon guru penggerak. Nah, yang dimaksud untuk calon guru penggerak itu adalah RPP di sekolah ya Pak ya. Jadi RPP bukan RPP pelatihan, tapi RPP di sekolah. Isinya tentunya ya sebagaimana Bapak Ibu biasa membuat RPP, namun ini sifatnya minimalis yang hanya untuk disimulasikan dalam waktu 10 menit ya. Seperti tadi saya sampaikan, identitas RPP, ya mata pelajaran apa, kemudian kelas berapa, jenjang pendidikannya apa, kemudian ada tujuan pembelajaran, selanjutnya kegiatan-kegiatan pembelajaran mulai dari pendahuluan, inti, sampai ke penutup, dan jenis penilaian apa yang akan digunakan. Itu saja Pak. Iya. Mana Bapak? Pak sudah jelas penjelasan dari Pak Mulyadi? Cukup Pak, alhamdulillah, terima kasih. Nah, terjawab. Mungkin Ibu Nurul Subaah mau bertanya Bu, silakan. Saya sudah unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya silakan Bu. Iya sama ya Bu. Pertanyaannya mungkin sama seperti teman-teman atau rekan-rekan yang sudah memberikan pertanyaan terkait dengan apa ya simulasi RPP yang akan disampaikan gitu. Tadi sudah sangat jelas sih. Terima kasih. Ya sudah jelas. Bu Anggia ini sepertinya mandek di RPP ini ya kita ya. Tapi kayaknya seperti tadi penjelasan sudah begitu jelas oleh Pak Mulyadi. Jadi ketika ada pertanyaan soal RPP mungkin sudah tidak perlu ditanyakan lagi Bapak dan Ibu ya karena sudah jelas tadi penjelasannya. Begitu ya. Barangkali ada pertanyaan lain. Ini yang raise hand masih ada Bu Nurul. Baik, kita coba dengar ya Bu. Iya, silakan. Nurul, sudah saya unmute. Ya, Ibu izin bertanya. Ya, silakan Bu. Saya silakan, Bu. Bu Nurul. Oh, Bu Nurul. Bu Nurul, mana tadi Bu Nurul ya? Hilang? Iya Bu. Iya tadi sekitar RPP. Tadi Pak Mul kan sudah menjelaskan dan insya Allah sudah sedikit paham gitu, sudah mengerti gitu tentang RPP yang akan disimulasikan yang durasinya cuma 10 menit gitu. Ya Bu, terima kasih. Yang lain Bapak dan Ibu selain RPP mungkin? Ya Ibu, izin bertanya. Kan Bu Sri Wulandari. Iya Ibu, ini tadi di obrolan chat udah dibacakan, tapi belum ada jawabannya gitu Bu. Tapi ingin menindaklanjuti dari CGP ini, apakah ada syarat untuk pengalaman mengajar berapa tahun gitu? Karena kan saya sebelumnya TKS operator, namun sering masuk kelas untuk menggantikan guru yang berhalangan hadir dari kelas 1 sampai kelas 6 gitu. Nah tahun ini saya udah berstatus guru kelas P3K. Baru tahun ini gitu. Apakah saya bisa melanjutkan untuk daftar? Tapi kalaupun bisa, saya mengisi nama mengajarnya berapa lama gitu Bu? Oke, Pak Wandi, mungkin Pak, setahu saya syarat pengalaman mengajar itu 5 tahun, tapi mungkin Pak Wandi bisa dibantu. Ibu yang kemarin di TKS itu tenaga apa di TK swasta ya maksudnya ya? Atau tenaga kerja gimana? Kalau di TK swasta kemarin Ibu mengajar, asal bisa melampirkan surat pengalaman mengajarnya, tidak masalah Bu. Ibu tuliskan saja lama mengajarnya misalnya 6 tahun atau 7 tahun begitu ya kan, asal bisa dibuktikan dengan surat pengalaman mengajar Ibu ketika di TK swasta tadi. Tuliskan saja ya. Walaupun sekarang mungkin baru masa kerja 1 tahun di guru sebagai P3K di SD negeri mana atau di SD mana ya. Tapi boleh dimasukkan saja asal Ibu bisa membuktikan pada surat keterangan pengalaman mengajarnya ketika di TK swasta tadi. Demikian Ibu.
Bagaimana Bu Sri Wulandari? Oh ya, terima Apa kasih. sudah? Tapi bisa dilanjutkan ya Bu ya. Takutnya nggak bisa gitu. Namanya di sekolah. Iya. Baik Bu, berarti Iya. sudah ya Bu ya? Ya Bu, satu lagi Bu. Bu, Bu Sri. terkait pengisian esai. Saya kan kemarin ikut yang CGP angkatan 6. Nah, itu karena soalnya hampir sama, jadi ceritanya pun saya hampir sama walaupun berbeda inti gitu. Minta tipsnya dong, apakah di setiap soal itu harus yang berbeda-beda cerita, dan arti di tahun yang berbeda, atau gimana gitu Bu? Karena kan ketika kita nggak lulus, kita nggak dikasih tahu ya kekurangannya apa gitu. Jadi ketika mencoba lagi CGP angkatan yang sekarang, nah kurangnya di mana kita nggak tahu gitu. Gimana? Pak Wandi, ini tips buat ini Pak. Nggak ada Bu, nggak ada kriteria seseorang yang lolos atau tidak lolos CGP itu harus membuat isian esai berbeda misalnya kan dari sebelumnya. Tidak. Ya. Tadi asesor tidak akan mempertanyakan atau melihat kok ini berbeda ya, padahal satu nama misalnya enggak seperti itu, Bu. Dan jadi asesor itu tadi yang saya berikan kata kuncinya. Jadi ketika Ibu lolos di tahap seleksi pertama, administrasi berkas dan kelengkapan lainnya, menuju ke tahap seleksi kedua misalnya wawancara yang telah ditentukan. Nah, itu tadi kata kuncinya, apa yang Ibu tuliskan ya di lembar esai tadi, dan itu pula nanti yang akan ditanyakan oleh asesor. Jadi sekali lagi jangan membuat plagiarisme karena nanti Ibu akan blak-blak-blek kalau ditanya oleh asesor. Terkendala. Nggak ada sesuatu yang harus berbeda gitu dari angkatan 6 misalnya kan, karena tidak lolos harus beda mungkin di angkatan selanjutnya enggak boleh sama, boleh berbeda juga dengan mungkin nanti kasus yang berbeda misalnya ya kan. Kurangnya. Jadi tidak ada semacam harus berbeda. Demikian Ibu Sri. Gitu ya Bu Sri, penjelasannya cukup jelas ya Bu. Ya, terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Baik, kita lanjut ke Bu Rumiani. Silakan Ibu. Bu Rumiani. Oke, jika tidak ada, saya ke Pak Aap. Silakan Pak Aap. Pak Aap juga gambar kosong itu. Oh iya, oke. Kita pindah ke Bu Retno. Bu Retno dia, silakan sudah saya unmute Bu. Mohon izin untuk tidak buka kamera, Ibu. Begini, saya daftar CPG Angkatan 8 ini. Posisi kemarin saya dapat promosi KS, Ibu. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan, izin atasan ini kemana ya? Gitu. Sedangkan saya sekarang sudah ada SK pengukuhan KS, kemudian di pertanyaan yang lain itu kan dapodiknya belum berubah gitu. Apakah ini ditunda dulu CPG-nya atau dilanjut atau bagaimana gitu? Makanya belum saya isi isinya. Terima kasih, itu saja pertanyaan saya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk data dapodik, Pak Wandi mungkin harus diupdate terlebih dahulu ya Pak? Bu Retno, saat ini Ibu sudah ada SK menjadi kepala sekolah? Halo? Retno. Siap. Iya. Ibu saat ini sudah Siap. sudah ada SK sebagai kepala sekolah? Sudah. Sudah. Ibu dari diklat CKS sebelumnya atau Ibu alumni, kalau alumni guru penggerak nggak mungkin ya. Ibu berarti pernah ikut diklat? Bukan. Kebetulan memang bukan memang di swasta Ibu berarti ya? Langsung dari Bapepoti. Negeri Pak. Oh negeri. Negeri Pak. Iya. Ibu sudah daftar CGP di angkatan 8 ini. Iya. Ya. Apakah terus Ibu kendalanya itu kan dapodik. Nah, ya. Apakah saya harus mengundurkan diri dulu? Kan dapodiknya kita nggak bisa
ngikutin yang dari Dapodiknya Pak, sudah diajukan cuman masih sama, masih sebagai guru gitu. Masih sebagai guru. Makanya pertanyaannya ini izin atasannya itu apakah kemana, kemudian Dapodiknya belum berubah, terus apa inikah harus mundur dulu atau bagaimana gitu. Kalau Ibu mau melanjutkan CGP di Angkatan 8 ini, izin atasan boleh ke dinas, Bu. Boleh ke dinas kabupaten ke kota. siapa, Pak? Ya, ke kepala dinasnya, mungkin UP-nya melalui kepala bidangnya boleh. Boleh. Boleh bantu sedikit gitu. Pak Wandi? Mangga, sok Pamul. Mohon maaf, Ibu sudah memiliki nomor registrasi sebagai kepala sekolah? Sudah, Halo? Bapak. Sudah, Bapak. Mohon maaf, satu di antara Sudah, Bapak. satu di antara persyaratannya adalah kepala sekolah yang belum memiliki nomor registrasi, Bu. Jadi kesempatan Ibu lebih kepada calon pengajar praktik nantinya, Bu. Oh, seperti itu. Berarti ini saya mundur aja gitu ya, Pak? Kalau untuk CGP, iya. Karena salah satu persyaratannya tadi, kepala sekolah yang belum memiliki nomor registrasi. Oh, baik-baik. Ya sudah. Berarti kalau mundur tidak salah ya, Pak ya? Iya, lebih baik ke CPP, Bu. Nanti di angkatan berikutnya mungkin. Karena kalau sekarang sudah tutup ya. Oh iya, berarti Ibu sudah punya NRKS-nya ya? Iya. Sudah. Nah, pertanyaan saya begini, Pak. Kan nanti kalau misalnya kepala sekolah tidak memiliki CPG, itu hanya 4 tahun masa jabatannya. Ini terkendala dengan ini bagaimana, Pak? Ya. Masalahnya kan Ibu diangkat sebagai kepala sekolah bukan sebagai alumni CGP kan, diangkat dengan ketentuan seleksi calon kepala sekolah sebelumnya. Itu beda hal, Bu. Ya, jadi ya tetap saja Ibu tidak memenuhi kriteria untuk melamar sebagai calon CGP karena Ibu kepala sekolah yang sudah memiliki nomor registrasi. Oh, gitu. Baik. Ya udah, terima kasih banyak, Bapak. Sama-sama, Bu. Ya. Terima kasih Pak Mulyadi jawabannya. Ini sudah pukul 11.50, Bu Anggia, Bu Kemala. Ya. Mau kita lanjut atau satu pertanyaan lagi, Pak? Apa 2 pertanyaan lagi? Boleh, Bu Anggia, satu pertanyaan lagi. Pertanyaan lagi. Ya, baik. Bu Mercy tadi sudah ya, Bu. Oke, Bu Nong mungkin yang belum. Bu Nong Fatimah, silakan, Bu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya yang pertama tentang tadi melanjutkan yang Bu Retno tentang di Dapodiknya saya KS di situ statusnya. Dan sebetulnya KS-nya itu di non-induk gitu ya. Berarti kalau belum memiliki nomor registrasi saya masih bisa melanjutkan sebagai CGP ya? Bisa, itu pertanyaan yang pertama. Ya, oke, alhamdulillah. Yang kedua, ketika kita tidak mengisi yang tidak wajib kita isi seperti yang relawan gitu ya, itu kita bisa nambah nilai apa tidak berpengaruh dengan nilai itu gitu, nilai gitu. Teman sejawat sama sukarelawan ya, 2 ya yang tidak wajib kita isi. Gitu pertanyaannya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Wandi? Kalau tidak diisi yang tidak wajib diisi, apakah boleh? Boleh ya Pak ya? Boleh Bu. Dikosongkan saja, silakan saja. Karena itu hanya nilai plus saja, bukan berarti pertanyaan pokok yang akan nanti ditanyakan oleh asesor, enggak. Itu enggak. Tapi kalau diisi akan memberikan nilai tambah ya Pak? Oh, enggak juga Bu. Tapi nanti itu hanya nilai plus saja dan itu tidak ya, tidak menjadi pertanyaan pokok asesor nantinya, enggak. Kalau diisi lebih bagus ya Pak? Ya. Baik, terima kasih. Karena waktunya sudah menjelang pukul 12 Pak. Mungkin untuk sesi tanya jawab kita akhiri mungkin ya Pak Wandi.
Pak Wandi. Bu Kemala. Ya, Bu Kemala, mungkin saya kembalikan kepada Bu Kemala karena Pak Wandi. Baik, terima kasih Bu Anggia. Mbak Wandi kayaknya ini nih, langsung ke masjid ini. Soalnya di sini selesai azan ya, pas sekali. Jadi kita tutup ya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber kami bisa membuka mencerahkan ya, memberikan pencerahan kepada Bapak dan Ibu untuk tetap continue ya melaksanakan proses pendaftaran calon guru penggerak khususnya di angkatan 8. Begitu Bapak dan Ibu sekalian, sudah di-share ada WA group masing-masing kabupaten kota. Bapak dan Ibu silakan join, silakan bergabung. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di situ. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu, tentunya kebingungan dan lain sebagainya, agar Bapak dan Ibu bisa lancar mendaftar sampai dengan proses submit. Begitu Pak Gito masih hadir bersama kami, Bapak? Halo Pak Gito? Kecil sekali Bu suaranya. Suara saya kecil sekali? Iya Bu. Oke, ini sudah full pedal volumenya. Baik, Pak Gito, halo. Bapak Kabalai. Oke, sepertinya Pak Gito mungkin sedang ada kegiatan yang tidak bisa tinggalkan. Pak Yusuf, halo. Iya, Bu Kemala. Iya, kita sudah, alhamdulillah Bapak sudah selesai acara coaching klinik untuk hari pertama di 4 kabupaten Bapak Yusuf, dan sudah mudah-mudahan sudah paham atau sedikit ya mendapatkan kejelasan ya bahwa begini loh tentang misalnya tentang RPP, tentang esai dan lain sebagainya. Begitu Bapak dan Ibu sekalian, Pak Yusuf, karena sudah waktunya ya kita untuk tutup, dan tadi sudah izin memanggil Pak Gito, belum hadir Bapaknya. Jadi saya minta kesediaan Pak Yusuf sebagai penanggung jawab program gerak di Balai Guru Penggerak Provinsi Banten untuk menutup acara ini secara resmi. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Bapak Ibu izin, mohon maaf Pak Gito mungkin sedang ada keperluan lain ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Semoga kegiatan kita kali ini bisa sedikit ikut membantu apa yang menjadi permasalahan yang Bapak Ibu hadapi dalam proses seleksi pendaftaran angkatan 8, 9, dan 10. Sudah saya share juga tadi di lewat chat, lewat fitur chat, ada grup WhatsApp masing-masing tiap kabupaten Bapak Ibu ya. Silakan bergabung. Yang sudah bergabung, terima kasih. Silakan Bapak Ibu bergabung di WhatsApp group. Silakan ditanyakan juga lewat di sana. Nah, nanti akan kami bantu. Nanti akan juga ada kawan-kawan kami yang nanti siap bergabung di grup tersebut. Bapak Ibu silakan jika ada yang ingin ditanyakan, ingin disampaikan, silakan diutarakan di grup WhatsApp di masing-masing kabupaten kota Bapak Ibu ya. Sudah saya share juga tadi ada undangan flyer dari BPGP Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Provinsi DIY untuk coaching klinik serentak juga. Hari ini jadwal dari BPGP DIY. Silakan Bapak Ibu masih ada waktu jika ingin bergabung. Silakan, sudah saya share flyernya di fitur chat juga. Besok dan hari lusa ya ada jadwal dari BPGP Jateng, Jawa Tengah, dan Jawa Barat untuk coaching klinik serentak juga. Silakan ikut bergabung jika merasa perlu. Dan jangan lupa hari Kamis juga nanti kita akan kembali coaching klinik yang kedua Bapak Ibu ya, bagi yang belum sempat hari ini ikut bergabung di coaching klinik. Demikian Bapak Ibu, dengan membaca hamdalah, izin dari Pak Kepala Balai juga.
Dengan membaca hamdalah, kegiatan kita kali ini ditutup secara resmi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bisa ikut membantu Bapak Ibu ya, kasih problematika permasalahan di sesi pendaftaran tahap 1 ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir dan menyempatkan diri di sela-sela kesibukan Bapak Ibu di sekolah, Bapak Ibu ya. Terima kasih. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yusuf, terima kasih. Bapak dan Ibu, alhamdulillah acara ini telah selesai kita laksanakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, sebelum kita meninggalkan acara ini, Bapak dan Ibu, boleh kita menyalakan kameranya ya? Menyalakan kamera karena kita akan foto bersama. Bapak host, boleh tolong foto Bapak? Baik, Mbak Kamala. Mohon izin Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera. Kita ada sesi foto bersama. Saya mulai dari slide pertama. Diaktifkan kameranya. Berikan senyum terbaik. 1, 2, 3. Terasi nih, Ma. Selanjutnya 1, 2, 3. Oke. Oke, slide selanjutnya 1, 2. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Terakhir 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Izin live ya Bu. Izin live Amin. Izin ya live ya Bapak dan Ibu. Izin live. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu atas penjelasannya. Sudah di-share ya Bapak dan Ibu sekalian. Oke, terima kasih. Semoga semuanya lolos di tahap 1. Amin. Terima kasih semuanya. Mari. Dan Pak Mul, terima kasih Pak Mulyadi sudah bisa bergabung. Pak Gito, Pak Yusuf, Bapak host Pak Anwar, terima kasih sudah menemani.